saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda hari ini, tanggal 8 Desember 2020. Semoga Bapak Ibu serta keluarga berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita merayakan Hari Raya Maria dikandung tanpa noda. Dan Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu Allah yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Melahirkan putranya yang kudus.
Ibu, pernahkah kita bertanya kepada anak-anak kita, siapakah sosok perempuan yang paling dikagumi? Atau kita mengatakan, coba sebutkan 3 perempuan yang paling dikagumi. Mungkin anak-anak akan spontan menjawab, ibuku, atau Raden Ajeng Kartini, atau ada sosok-sosok artis atau pahlawan yang mereka ketahui. Tapi pernahkah mereka menyebutkan sosok itu adalah Bunda Maria? Saudara-saudari seiman, pada masa Advent ini, Gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Gereja merayakan Bunda Maria dikandung tanpa noda untuk mengingatkan seluruh umat Kristiani betapa luhurnya martabat Maria sebagai Bunda Penebus. Seringkali keimanan dan kepercayaan kita kepada Bunda Maria dipertanyakan atau dipersoalkan. Hal ini mungkin dilatar belakangi pengetahuan yang kurang tentang iman Katolik. Perlu disadari bahwa dogma perawan Maria dikandung tanpa noda sesungguhnya sudah diyakini oleh gereja sejak awal abad. Kemudian oleh Paus Sixtus keempat pada abad ke-15 dan diteruskan oleh Paus Pius ke-9 pada abad ke-19 yang pada akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa tanggal 8 Desember 1954 sebagai dogma gereja. Untuk mengemban tugas luhur inilah Allah mempersiapkan Maria untuk menjadi saluran rahmat penyelamatan Tuhan kepada kita manusia. Tuhan Yesuslah sumber rahmat, Maria hanya saluran rahmatnya. Namun sudah selayaknya Maria yang penuh rahmat itu, yang tak bercela, ditebus dengan cara yang sempurna, yaitu dikandung tanpa noda dosa. Rahim Bunda Maria dijadikan Allah, tempat putranya dilahirkan. Melalui Maria, dosa diganti menjadi berkat. Sudah layak dan sepantasnya lah kita bersyukur karena Allah telah memilih Maria untuk menjadi pengantara rahmat Allah bagi kita. Keluarga-keluarga yang terkasih, dalam bacaan Injil dikisahkan panggilan Bunda Maria dari Tuhan melalui malaikat Gabriel. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kerendahan hati dan kesiapsediaan Maria inilah yang menjadi tanda kekudusannya di hadirat Allah. Bapak Ibu, mari kita meneladan kerendahan hatinya dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga kita, dengan menanggalkan sikap egois, mungkin kepada pasangan kita atau juga kepada anak-anak kita. Tabah seperti Bunda Maria dalam kesulitan dan kesedihan. Mungkin akhir-akhir ini karena pandemi ini kita kehilangan pekerjaan. Akibatnya kita mengalami krisis ekonomi. Juga hal itu mengakibatkan relasi kita terhadap pasangan atau kepada keluarga menjadi tidak harmonis. Atau mungkin seperti kita dengar saat ini banyak saudari kita yang terkena bencana alam yaitu banjir. Dalam bacaan tadi dikatakan tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah. Maka mari kita hantar seluruh pergumulan dan permohonan kita kepada Tuhan lewat doa-doa Ibu Maria. Sebab Bunda Maria akan membantu
dan menolong kita menyampaikan permohonan kepada putranya. Bapak Ibu, kita juga mempunyai tugas, yaitu kita harus mengenalkan Bunda Maria kepada anak-anak kita sejak dini. Tujuannya supaya mereka mengenal dan menghormati Bunda Maria. Kita juga dapat mengajari mereka tentang devosi-devosi kepada Maria. Misalnya novena 3 kali salam Maria. Dan juga kita tidak lupa membiasakan keluarga kita untuk berdoa malaikat Tuhan. Bapak Ibu pasti masih ingat, atau mungkin sudah menjadi kebiasaan kita, yaitu berdoa setiap jam 6 pagi, 12 siang, dan 6 sore. Dan mari kita usahakan untuk mendoakannya bersama. Ada banyak mujizat yang terjadi lewat perantaraan Bunda Maria. Maka Bapak Ibu, mari kita serahkan keluarga kita pada doa-doanya. Keluarga yang terkasih, marilah kita mewartakan Bunda Maria, Bunda Allah yang sejak semula dikandung tanpa noda. Semoga kita mampu meneladannya dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, semoga inspirasi sabda hari ini menjadi pegangan dan kekuatan kita untuk menjalani seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini. Salam damai sejahtera.